Oke, baik, terima kasih Bapak dosen dan teman-teman. Di sini saya menjelaskan bab 8 tentang gerakan sosial. Dan terlebih dahulu saya memperkenalkan nama saya Antonius Neno, NIM 1803030013 dan semester 6 kelas A jurusan sosiologi. Seperti yang kita tahu bahwa gerakan sosial tidak ditinjau dari berbagai aspek, dapat menyebabkan salah satu gerakan yang dimana memperjuangkan nilai-nilai positif dan negatif di dalam suatu kepentingan kelompok maupun individu. Seperti yang kita tahu di dalam beberapa video yang akan dijelaskan bersama-sama sepunya teman. Kemarin suara ya kemarin yang kita di sana itu 2 tahun soal di sana, dan mereka di sana itu mendukung program dari pemerintah, tapi caranya itu yang mungkin tidak tepat, sehingga masyarakat itu melakukan gerakan sosial, itu gerakan menolak. Contoh kalau di sini mungkin ada itu soal gerakan mendukung, soal gerakan itu untuk mendukung kebersihan di Kota Kupang, itu gerakan sosial mendukung. Terus gerakan mengkampanyekan, atau gerakan mengkampanyekan ini kan mereka hanya sebatas mengkampanyekan, tidak ada unsur penolakan di dalam. Gerakan sosial pada dasarnya itu istilahnya melihat hal-hal yang berada di sekitaran kita yang menjadi fenomena, kemudian muncul kesadaran untuk biasanya kalau gerakan sosial mengkampanyekan artinya turut serta mensosialisasikan kepada masyarakat agar mungkin perilaku yang selama ini tidak tepat dirubah, akhirnya gerakan sosial tentang kebersihan lingkungan hidup, reboisasi. Jadi ada banyak jenis gerakan sosial, entah itu di aspek lingkungan hidup, aspek hukumnya juga pasti ada. Contohnya kalau aspek hukum yang baru-baru mau pengesahan RKUHP itu banyak ditentang, dan itu ditentang oleh kebanyakan oknum mahasiswa yang dimana telah bersatu dalam satu wadah organisasi mahasiswa, entah itu intra kampus atau ekstra kampus, yang kemudian menolak rancangan kitab undang-undang hukum pidana karena dinilai merugikan masyarakat Indonesia pada dasarnya. Ya, dan terlepas dari situ juga, misalkan hal-hal yang terjadi, misalkan setiap tanggal berapa itu yang hari raya buruh itu di dalam situ kan setiap kali ada aksi buruh itu mereka menyampaikan aspirasi. Nah, mereka dengan tujuan menyampaikan aspirasi itu karena melihat bahwa target atau pencarian nafkah mereka tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dengan cara begitu pemerintah sadar untuk artinya menyesuaikan apa yang sesuai dengan mereka punya tujuan. Dan tidak selamanya gerakan sosial itu melihat dari dampak positif dan dampak negatif, tetapi harus kita kaji dari dampak positifnya juga. Kira-kira gerakan sosial itu timbul dari mana, segimana, sehingga berakhirnya di mana. Jadi itu maupun dari pemerintah ataupun masyarakat mampu untuk memfilter dia punya nilai-nilai di dalam. Gerakan sosial juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu tidak membatasi orang untuk bergabung. Contohnya gerakan sosial itu di sebuah wilayah atau tempat tinggal itu ada sebuah perkumpulan atau wadah yang menyatukan masyarakat untuk mereka sama-sama berjuang atau mereka sama-sama duduk berdiskusi untuk bagaimana perkembangan kehidupan wilayah atau kampung tersebut. Gerakan sosial juga sama seperti jadi gerakan sosial itu banyak terjadi mana-mana, tergantung dari dia punya versi dan pandangannya. Tidak selamanya gerakan sosial itu berawal dari satu tujuan yang sama. Walaupun satu tujuan yang sama, tetapi cara gerakan itu masing-masing dari dia punya sudut atau dia punya pandangan.
tentunya disesuaikan dengan apa istilahnya kebudayaan setempat, masyarakat setempat, Iya. topografi atau letak geografis ini suatu masyarakat di daerah tertentu. Memang pada dasarnya gerakan sosial atau social movement ini tujuannya mulia sekali, karena itu di dalamnya itu ada istilahnya nilai di mana memperjuangkan atau menyuarakan kepentingan umum, dan itu mulia sekali. Jadi contoh kecilnya gerakan sosial itu, misalnya perkumpulan seperti ini kita membahas hal-hal yang menjadi Kepentingan umum lah, itu merupakan suatu gerakan sosial yang skalanya cukup kecil tapi sangat berbobot sekali dan berkualitas. Nah, tentunya kebiasaan-kebiasaan seperti ini harus kita pupuk selalu dan kita selalu jadikan kebiasaan agar ya pola pikir kita dengan sendirinya akan mengalami perubahan. Dan tentunya juga kita sebagai kaum milenial, anak muda saat ini harus pandai-pandai memanfaatkan media sosial dalam menyuarakan atau istilahnya dalam bergerak, melakukan gerakan sosial melalui fasilitas media sosial yang telah semakin canggih. Hanya kita melihat fenomena apa, kemudian kita kemas dengan brand yang bagus, yang enak dilihat, ditonton, itu kan lebih kreatif. Makanya yang untuk sementara yang gerakan sosial itu yang lebih populer atau lebih tren itu yang canggih sekarang ini, kebanyakan masyarakat tidak mau misalkan berbanding dengan yang dulu itu sedikit. Sekarang orang yang salah satu cara yang paling nampak itu gerakan sosial muncul karena sekarang orang hanya melalui sosmed saja. Ketika orang mengkritik tentang salah satu yang tidak bagus dan didukung oleh banyak orang, itu juga itu sudah menyebabkan gerakan sosial. Iya, gerakan sosial. Walaupun tidak turut serta-merta secara fisik untuk menyampaikan aspirasi di depan pemerintah, walaupun dia menyampaikan lewat publik tulisan-tulisan, tetapi karena pemerintah melihat bahwa itu masukan bagus, ya langsung dengan sendirinya merubah. Nah, itu salah satu contoh yang paling konkret dan menarik. Dan tentunya terlepas dari itu harus ada penekanan lebih tegas lagi, harus ada aksi nyata juga. Karena kalau kita isinya banyak berbicara tapi tidak ada aksi juga kan mubazir, tidak ada aksi. Jadi selain memanfaatkan media sosial yang sebagai satu fasilitas yang dapat menjembatani ide kita, gagasan kita dalam menyikapi persoalan sosial yang ada di masyarakat, ide tersebut kita publikasikan, kemudian kita ejawantakan lewat tindakan nyata di masyarakat. Salah satu contohnya itu kan kita tahu sama saat ini kan kita dalam keadaan masih sulit, pandemi kan. Intinya kita mengkampanyekan soal tertib, COVID, juga bagian dari gerakan sosial. Ada gerakan sosial yang secara individu dan juga bisa secara umum. Ya, dengan cara yang tadi disampaikan bahwa dengan cara dikampanyekan lewat media atau diberikan penyuluhan itu juga itu bagian dari gerakan sosial, bagian dari dikampanyekan. Dan secara situasi COVID ini kan semua orang harus diwajibkan harus menggunakan masker. Dan tindakan nyatanya adalah banyak pihak yang membagi-bagikan masker ke orang yang mungkin belum mampu untuk diri atau sengaja tidak menggunakan masker. Kan dengan cara bagi-bagikan masker itu kan juga gerakan sosial. Lalu itu juga bisa dipandang dari dampak positifnya. Itu menarik sekali bahwa pemerintah atau dalam kelompok tersebut punya rasa peduli untuk individu-individu yang mau melanggar aturan tersebut, namun karena diperhatikan oleh dalam suatu kelompok tertentu. Nah, itu menarik. Dan untuk kita kaum terpelajar ini kita harus pandai, dan kita sendiri kaum terpelajar itu harus banyak mensosialisasikan tentang bagaimana cara, contohnya di masa pandemi ini, bagaimana cara kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Karena di masa sulit ini banyak sekali saudara kita yang meninggal karena terjangkit virus tersebut. Jadi kita sebagai mahasiswa itu kita harus lebih aktif mensosialisasikan tentang taat prokes. Ini kan adalah salah satu bentuk atau contoh nyata dari sebuah kelompok atau gerakan sosial yang kita lakukan sebagai seorang pelajar atau seorang mahasiswa.
kebanggaan. Iya. Terus Kali menit itu yang kenal. yang tadi disampaikan bahwa soal pandemi ini bahkan sekarang mungkin bukan hanya di negara Indonesia, di seluruh dunia Seluruh kan dunia. pandemi ini sangat menakutkan. Yang tentunya soal ekonomi kan pandemi ini kan sangat menyerang, bukan hanya menyerang apa imun tubuh, Benar. tapi menyerang ekonomi. Ekonomi. Makanya salah satunya itu ingin gerakan intinya di situasi pandemi ini lebih banyak ke apa gerakan sosial secara individu, karena kita tidak apa tidak diberikan kebebasan untuk beraktivitas menggunakan media yang ada. Jadi kampanye kami tidak cara menggunakan masker yang baik, cara mencuci tangan yang baik, tetap di rumah untuk memutus mata rantai COVID-19. Pada dasarnya itu gerakan sosial itu adalah sebuah apa ya, sebuah tindakan, mau dibilang tindakan humanis lah, yang istilahnya untuk kepentingan banyak orang. Jadi mulia sekali gerakan itu. Dan tentunya kita sebagai kaum terpelajar yang notabene adalah mahasiswa yang sementara menempuh ilmu di bangku perkuliahan, kita tentunya harus sebagai pion terdepan dalam melakukan gerakan sosial yang berbasis data, wawasan yang ada, basic teori yang tepat. Tentu seperti itu.